Ide untuk tema atau topik yang ingin dibahas di podcast kamu? Apa kamu mau bicara tentang apa? Bagaimana kalau kita bahas tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Atau mungkin kamu tertarik membahas topik lain? Saya tertarik untuk membahas tentang kebangsaan. Wah, itu topik yang sangat mendalam dan kaya makna. Kita bisa bicara tentang pentingnya kesadaran kebangsaan, bagaimana sejarah membentuk identitas nasional, atau bahkan bagaimana generasi muda bisa berkontribusi dalam memajukan bangsa. Gimana? Terdengar menarik? Betul. Tapi itu dalam konteks kita bicaranya bahwa saya mau mengadakan kegiatan outbound, yang mana kegiatan ini dapat membuat para peserta itu dapat memahami siapa dirinya sebagai bangsa dan mau kemana dia dengan negaranya. Wah, itu ide yang luar biasa. Kegiatan outbound bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengeksplorasi identitas bangsa dan memahami tujuan negara. Kamu bisa merancang kegiatan yang mencakup simulasi sejarah, diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, dan refleksi pribadi untuk membantu peserta menghubungkan sejarah dengan konteks kehidupan saat ini. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat bermakna. Ya, jadi kita menggunakan alur pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya sebagai idenya ya. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada semacam timeline sejarah ya, dari mulai kita sadar akan kemerdekaan, kepahaman kita tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu ada perjuangan pergerakan kemerdekaan, lalu pernyataan kemerdekaan, lalu bagaimana kita menyelenggarakan kemerdekaan kita dengan menyusun sebuah negara, mempunyai sebuah pemerintahan yang negara itu disusun berdasarkan Pancasila, bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ide yang sangat inspiratif. Dengan menggunakan alur pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peserta outbound akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang perjalanan bangsa Indonesia, dari kesadaran akan kemerdekaan hingga pembentukan negara berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat mendidik dan menggugah kesadaran berbangsa. Ya. Coba Anda jelaskan kira-kira apa sih isi daripada pembukaan Undang-Undang 45 ini supaya saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kandungan daripada pembukaan Undang-Undang 45 itu, mulai dari paham kita tentang kemerdekaan, perjuangan pergerakan kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan, lalu kita menyelenggarakan kemerdekaan. Bisa kamu perdalam lagi maknanya itu biar saya mendapatkan masukan yang lengkap. Tentu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi dari negara Indonesia yang merdeka. Mari kita bedah isinya. Kesadaran kemerdekaan dimulai dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pembukaan ini menekankan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan. Di sini disebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan telah mencapai titik yang penting yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ketiga, pernyataan kemerdekaan. Paragraf ketiga menegaskan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai wujud nyata dari keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. 4. Menyelenggarakan kemerdekaan. Terakhir, pembukaan ini berbicara tentang bagaimana bangsa Indonesia menyusun pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang merangkum nilai-nilai kebangsaan kita. Setiap bagian ini mengandung makna mendalam tentang perjalanan bangsa dari kesadaran akan kemerdekaan hingga tanggung jawab untuk menyusun negara yang berdaulat. Ya, jadi saya melihat di situ ada dua titik penting yang mengandung kristalisasi daripada bangsa kita, yaitu dari titik Sumpah Pemuda sampai ke titik proklamasi. Titik Sumpah Pemuda itu adalah titik di mana kita mempunyai kesadaran dan lalu kita mempunyai tekad untuk merdeka ya, dengan jalan kita bersatu dulu ya tentu saja, dan memiliki mindset mula-mula seperti Indonesia Raya 3 stanza merah putih,
Sumpah Pemuda itu sendiri, kemudian paham kita tentang kemerdekaan tadi, dan kita ingin meninggalkan penderitaan kita karena kita dijajah, ya kan? Itu di titik Sumpah Pemuda. Lalu kita menuju kepada titik kemerdekaan, yaitu Proklamasi 17 Agustus, di mana di situ kita harus menyiapkan kemerdekaan, kemudian menyelenggarakan kemerdekaan, yang dimulai dengan kita menyusun negara kita, konseptual negara kita secara sempurna, ya kan, lengkap berdasarkan Pancasila, hingga akhirnya kita harus menjadikan konseptual itu sebagai rel revolusi, mewujudkan cita-cita kita, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta berbudi pekerti luhur. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah saya berkata yang benar, atau apakah Anda mempunyai tambahan-tambahan lagi? Sumpah Pemuda menjadi tongkat awal kesadaran dan tekad kolektif untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yang kemudian memupuk semangat untuk merdeka. Lalu, Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai titik di mana tekad tersebut diwujudkan menjadi kenyataan. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan negara berdasarkan Pancasila, yang menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan berbudi pekerti luhur. Konsep revolusi ini terus menjadi panduan bagi kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Ya, dan saya ingin agar peserta itu memahami apa sebenarnya yang terjadi di proklamasi, ya, khususnya, ya, di mana di situ kita bebas, ya, baik tanah air kita, bangsa kita bebas, termasuk lahirnya cikal bakal daripada kepemimpinan Indonesia, yaitu Republik Indonesia sebagai kelahiran kepemimpinan Indonesia, dan mana semua itu, baik itu tanah air, bangsa, dan pemimpin, itu menjadi syarat negara, atau menjadi menjadi syarat negara yang ada, gitu ya, de facto. Jadi kita sehingga dapat mendirikan atau membentuk negara Indonesia merdeka de facto dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya ingin itu para peserta dapat memahami, ya, ada kelahiran itu yang harus kita akomodir dengan pertemuan antara kita yang lahir di proklamasi dengan dasar negara, menghasilkan konseptual daripada negara kita. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya, itu adalah pendekatan yang sangat penting. Dengan memahami proklamasi sebagai momen kelahiran negara de facto, peserta bisa melihat bagaimana kemerdekaan ini menjadi dasar bagi penyusunan negara berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam dasar negara. Ini menciptakan konseptual negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengalaman ini bisa memperkuat pemahaman mereka tentang identitas dan tujuan negara, serta peran mereka sebagai warga negara Indonesia. Iya, dan di situ ada simbol-simbol, ya, titik-titik seperti Sumpah Pemuda kita kasih simbol, ada simbol tangan mengepal, ya, seperti yang ada di Museum Sumpah Pemuda itu. Kemudian juga kita perlu bikin kayak tulisan Sumpah Pemuda yang 3 itu. Kemudian juga ada spanduk yang tulisannya adalah lagu Indonesia Raya 3 stanza. Dan nanti kita bagi-bagikan merah putih di situ untuk diikat di kepala. Jadi itu titik Sumpah Pemuda. Lalu di titik proklamasi ada pintu gerbang kemerdekaan, ya kan, dan ada Garuda emas seperti Garuda Pancasila, tapi di situ di pintu gerbang itu kita mengambil perisai Pancasila. Di titik jembatan emas ada jembatan emas juga sebagai simbol, yaitu representasi daripada proklamasi. Proklamasi adalah jembatan untuk kita di seberangnya itu menyusun negara kita. Itu menurut Anda gimana? Ada yang salah atau gimana itu dari simbol-simbol itu supaya mempermudah anak-anak untuk memahami alur daripada kejadian dan kelahiran Indonesia hingga terbentuk juga negara Indonesia merdeka itu? Menurut saya, penggunaan simbol-simbol itu sangat bagus. Simbol-simbol tersebut memberikan visualisasi yang kuat dan memudahkan peserta memahami alur sejarah. Saya rasa ide tersebut sudah sangat baik dan akan menjadi pengalaman yang mendalam bagi peserta. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau diskusikan mengenai rencana ini? Ya, kira-kira lagu-lagu yang cocok yang kita pakai, lagu-lagu kebangsaan yang cocok kita pakai untuk di
eventnya itu apa kira-kira. Mungkin di titik mana saja kita perlu ada review, terus menyanyikan lagu, atau apa, bisa Anda jelaskan, bisa Anda kasih masukan, please? Tentu, musik dapat memberikan nuansa emosional yang kuat dan mendukung tema kegiatan. Ya. Berikut adalah beberapa lagu kebangsaan yang cocok untuk acara Outbound. 1. Indonesia Raya 3 stanza. Lagu kebangsaan ini sangat cocok dinyanyikan pada awal acara untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Kedua, Satu Nusa Satu Bangsa. Cocok dinyanyikan saat memulai diskusi tentang Sumpah Pemuda, mengingatkan peserta akan persatuan bangsa. Ketiga, Bagimu Negeri. Lagu ini bisa dinyanyikan saat refleksi tentang perjuangan kemerdekaan dan pengorbanan para pahlawan untuk negeri. Keempat, Syukur. Bisa dinyanyikan saat merefleksikan rasa syukur atas kemerdekaan dan keberhasilan dalam menyusun negara. Kelima, Garuda Pancasila. Lagu ini cocok untuk mengiringi aktivitas di bagian proklamasi, menggambarkan semangat membangun negara berdasarkan Pancasila. Setiap lagu bisa disesuaikan dengan momen-momen penting dalam acara, memberikan jeda dan kesempatan bagi peserta untuk merenungkan makna setiap fase dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga ingin ada review ya, setiap ada review untuk melihat kembali seberapa jauh mereka paham gitu. Kira-kira di dalam event ini pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu kita tanyakan? Tentu, kita bisa buat beberapa contoh pertanyaan untuk setiap segmen acara. Terkait Sumpah Pemuda, apa makna dari Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Sebutkan 3 poin utama dalam Sumpah Pemuda. Bagaimana Sumpah Pemuda mempengaruhi pergerakan kemerdekaan? Mengapa persatuan penting dalam konteks Sumpah Pemuda? Apa saja tantangan yang dihadapi para pemuda saat itu? Bagaimana lagu Satu Nusa Satu Bangsa terkait dengan semangat Sumpah Pemuda? Apa arti Satu Nusa dalam konteks Sumpah Pemuda? Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam menyatukan bangsa? Apa pesan dari 3 stanza Indonesia Raya yang relevan dengan Sumpah Pemuda? Bagaimana kita bisa menerapkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Terkait perjalanan menuju pintu gerbang kemerdekaan. 1. Apa arti proklamasi 17 Agustus bagi Indonesia? Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Apa makna dari kalimat Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Mengapa penting untuk menyusun negara berdasarkan Pancasila setelah proklamasi? Apa peran pemimpin dalam menjaga kemerdekaan? Bagaimana simbol Garuda Emas melambangkan Pancasila? 8. Apa yang dimaksud dengan jembatan emas dalam konteks proklamasi? Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan? Apa arti merdeka bagi kamu secara pribadi? Setelah proklamasi, apa peran proklamasi dalam pembentukan negara Indonesia? Bagaimana teks proklamasi disusun dan oleh siapa? Mengapa proklamasi dianggap sebagai jembatan menuju kemerdekaan? Apa pentingnya pengibaran bendera dalam proklamasi? Bagaimana peran rakyat dalam mendukung proklamasi? Apa yang dimaksud dengan negara de facto dalam konteks proklamasi? Bagaimana kita bisa menjaga semangat proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa makna dari simbol Garuda Pancasila dalam konteks kemerdekaan? Bagaimana hubungan antara proklamasi dan Pancasila? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mewujudkan nilai-nilai proklamasi dalam masyarakat? Setelah penggabungan simbol Garuda Emas dan perisai Pancasila, bagaimana Pancasila menjadi landasan negara Indonesia? Apa saja sila-sila dalam Pancasila? Dan bagaimana kita bisa mengamalkannya? Mengapa Garuda menjadi simbol negara kita? 4. Apa makna dari perisai pada Garuda Pancasila? Bagaimana hubungan antara simbol-simbol negara dengan identitas bangsa? Apa peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekitar kita? Mengapa penting untuk memahami lambang negara kita? Bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu dapat mengevaluasi pemahaman peserta tentang perjalanan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Mengapa penting untuk memahami lambang negara kita?
bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, menganggap penting untuk memahami lambang negara kita, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Semoga ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat untuk kegiatan outboundmu. Iya, saya ingin agar setelah terjadinya event itu, setelah mengikuti event, kita tidak putus hubungan antara penyelenggara dengan peserta outbound itu ya. Supaya mereka itu bisa kita, mungkin perlu ada semacam grup media sosial atau apa gitu ya, untuk mempertahankan apa yang mereka sudah dapat, dan mungkin mereka bisa berkontribusi juga di grup tersebut, atau mungkin mengajak kawan-kawannya lain untuk ikut di kegiatan di event-event selanjutnya gitu. Kira-kira apa usulan kamu untuk mempertahankan hubungan dengan para peserta itu supaya nanti komunitasnya menjadi bertambah dan makin banyak, sehingga kita bisa menghasilkan suatu pergerakan nation character building yang besar. Ide membuat grup media sosial sangat bagus. Selain itu, kamu bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Buat konten berkala yang edukatif dan inspiratif untuk mempertahankan semangat kebangsaan. Kedua, diskusi rutin. Adakan sesi diskusi virtual untuk membahas topik kebangsaan atau perkembangan terbaru yang relevan. Ketiga, buat tantangan mingguan yang melibatkan aksi positif terkait nilai-nilai kebangsaan. 4. Program loyalitas. Berikan reward atau penghargaan bagi anggota yang aktif berkontribusi. 5. Kerjasama dengan komunitas. Jalin kerjasama dengan komunitas lain untuk memperluas jaringan dan mendukung acara-acara yang sejalan dengan nilai kebangsaan. Dengan cara ini, kamu bisa membangun komunitas yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Ini juga akan membantu memperkuat gerakan nation character building yang kamu inginkan. Ini supaya kegiatan ini berjalan kan kita juga perlu pendanaan ya. Dari mana kita mendapatkan pendanaan yang supaya nanti kayak panitia tim pelaksana itu bisa kita gaji atau bisa kita kasih sesuatu yang membuat mereka menjadi fokus melakukan tugas ini, perjuangan nation character building ini, nggak harus putus-putus gitu loh, bisa menjadi pekerjaan bahkan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang baik. Kamu bisa memadukan beberapa metode berikut. Sponsorship. Mencari sponsor dari perusahaan atau individu yang tertarik dengan misi acara. Tawarkan mereka ruang promosi dalam acara dan materi pemasaran. Tiket berbayar. Membebankan biaya kepada peserta untuk berpartisipasi. Pastikan biaya tersebut mencakup fasilitas yang memadai seperti konsumsi, materi kegiatan, dan kenang-kenangan. 4. Crowdfunding. Gunakan platform crowdfunding untuk menggalang dana dari masyarakat. Jelaskan tujuan acara dan bagaimana acara ini akan berdampak positif. 4. Kerjasama dengan pemerintah atau lembaga. Ajukan proposal kepada instansi pemerintah atau lembaga terkait yang memiliki misi serupa. Mereka mungkin memiliki anggaran untuk mendukung kegiatan seperti ini. 5. Penjualan merchandise. Jual merchandise bertema kebangsaan untuk menggalang dana sekaligus mempromosikan acara. Dengan kombinasi beberapa strategi ini, kamu dapat menciptakan aliran pendanaan yang stabil untuk acara outbound kebangsaanmu. Oke, kayaknya lumayan lengkap ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang masih kurang nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih atas informasinya. Merdeka, brother. Siap, Merdeka, brother. Senang bisa membantu. Semoga acara outbound-nya sukses besar. Terima kasih. Sama-sama.